Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Uwai di channel Pusara Waktu. Nah, seperti biasa, kali ini kita akan menceritakan atau mengisahkan kisah misteri ataupun kisah horor yang pastinya kalian suka. Nah, kali ini saya berkunjung ke rumah salah satu narasumber yang nantinya akan menceritakan pengalaman pribadinya terkait dengan kisah misteri ataupun kisah horor. Nah, langsung aja kita kenalan dengan narasumbernya. Boleh perkenalan diri, Kang? Namanya siapa? Oh, ya, nama saya Ferdi atau Awang Ferdi lah gitu ya. Asli dari Kalimantan, Kalimantan Timur, dari suku Kutai, jadi dari Kerajaan Kutai Kartanegara. Sekarang nih mau cerita tentang apa nih, Kang? Oh, cerita ya soal horor ya. Kisah misteri atau pengalaman lah, pengalaman mungkin Pengalaman. banyak ya. Banyak sih kalau pengalaman ya. Oke lah, karena gini lah. Abang mau cerita satu pengalaman lah. Banyak sih pengalaman lain, cuma satu lah minimal. Saya ceritakan masalah pengalaman saya waktu pas dia gara-gara saya harus nolong orang itu, tapi saya harus bertarung dengan Raja Jin. Bertarung dengan Raja Jin. Iya, nolong dengan Raja Jin. Gara-gara apa itu? Nolong korban santet. Korban santet. Iya. Oke teman-teman ya, kali ini kita akan mendengarkan kisah dari Kang Ferdi terkait dengan pengalaman, berarti nolong ya Bang Tut ya? Nolong korban santet yang akhirnya sampai bertarung dengan Raja Jin. Oke, kita langsung aja dengar kisah lengkapnya dari Kang Ferdi. Silakan Kang. Jadi ginilah awal kisah nih ya. Awal kisah kenapa abang jadi nolongin orang dan harus bertarung dengan Raja Jin tuh ya ini peristiwa terjadi ya udah cukup lama sih, tahun 97 sebelum Krismon lah gitu loh, peristiwanya. Jadi suatu pagi, saya lupa ya bulan berapa sih, cuma suatu pagi itu datang teman gitu loh, namanya Kang Asep. Pagi-pagi jam 9 jam 10-an datang ke rumah gitu kan, bertamu ya. Dia datang pertama juga saya kaget, tumben gitu. Kang Asep biasanya dia datang tuh malam, tiba-tiba dia datang pagi-pagi. Akhirnya saya suruh masuk, saya ngobrol panjang lebar sama Kang Asep. Kang Asep cerita, katanya istilahnya minta tolong gitu ke saya, Kang Ferdi, punten cenah ya, maaf saya datang ke sini pagi-pagi lain pengen melakukan kegiatan Kang Ferdi, cuma saya dapat amanah katanya itu kan dari sesepuh di Lembur aja, kalau tema di kampungnya ya, di kampungnya di Garut di Wanaraja. Amanah naon ya kira-kira? Kelarasan ayam murang kali, kebetulan ada anak gitu yang mengalami suatu gangguan ya, secara gitu ya, gangguan metafisik lah, sesuatu sifatnya energi negatif gitu loh, dimana anak itu mengalami penyakit semacam kayak apa ya, kaligata, tapi bukan kaligata, kayak bisul tapi hampir semua badan, dan kondisinya itu bisul tuh kayak nanahan gitu keluar gitu kan, nanahan kayak gitu dia keluar semua. Akhirnya bingung juga kan, akhirnya saya nanya Kang Asep, bisa lihat fotonya dulu nggak nih, saya bilangnya saya pengen tahu betul atau enggak. Saya lihat, saya pelajarin, memang ada sifat energi negatif di anak itu. Terus kedua, ini udah pernah bawa ke dokter atau belum? Katanya udah, dikasih salep lah, dikasih apa, tetap nggak ada perubahan. Sampai situ aja ada pesantren juga kalau nggak salah, minta air doa lah dari Mama Ajengan di situ, sama nggak ada perubahan sama sekali kan. Akhirnya malah makin gatal. Akhirnya udah bisunya keluar nanah, terus digaruk terus karena kan baunya luar biasa kan, bau banget itu kan. Jadi ya udahlah, dia bilang sekarang Kang Seng maunya gimana? Ya itu Kang, Abi teh kenging amanah teh, kalau bisa mah Kang Ferdi mah ikut sama Abi ke Garut. Saya bilang nah nggak ada kieu kurang teh Kang Seng. Ya udahlah, tapi saya bilang kalau memang betul-betul urgent, penting dan memang harus saya ke sana, ya udah saya siap. Cuma saya minta waktu dulu, saya buat persiapan lah, mandi, persiapan itu semua, karena hitungan saya ini pasti saya bakal nginep 2-3 hari ke depan. Akhirnya saya berangkat sama Kang Asep ke Wanaraja, perjalanan ke sana. Sampai di tempat itu, ya saya nggak langsung ke tempat lokasi si pasien ya, si anak itu enggak. Saya mampir di rumahnya Kang Asep dulu, memang deket lah jaraknya dari satu kampung. Istirahat dulu saya di sana, minum-minum dulu, beres. Sejam kemudian baru saya ketemu, datangin ke rumahnya kan. Saya datang, saya lihat. Pas datang lihat orang tua itu udah nyambut gitu kan. Tapi dia bingung, saya juga bingung gitu kan. Kayaknya seolah-olah saya tuh kayak siapa gitu sana tuh. Kalau saya kan orang biasa-biasa aja, nggak punya apa-apa gitu kan, nol lah kasarnya. Datang ke sana tiba-tiba orang tua tuh nyambut saya kayak saya tuh siapa gitu, kayak orang gimana gitu. Ya udah saya biasa aja. Terus saya datangin anak, saya lihat. Makanya pas saya buka hordennya itu,
lempit sama horden itu udah bau tuh udah nyebar, bau itu luar biasa bau itu, bau jadi lain bau bangke ya, jadi pokoknya bikin pusing aja pokoknya, kayak bau muntah gitu lah pokoknya, bikin pusing ya nyiumnya. Tapi saya tahan kan, saya deketin, saya liatin. Saya mau elus, saya nggak berani karena saya takut nular dalam artian energi negatif takut nular ke saya gitu. Cuma saya perhatiin dulu, saya liatin, oh udah. Terus saya ngobrol sama orang tuanya, terus nanya, asal usul ini seperti apa ceritanya, gitu kan. Orang tua juga bingung, saya juga nggak tahu, katanya Pak Kang tadi, ini teh anak teh udah hampir 4 bulan mau ke 5 bulan ngalamin seperti ini teh. Terus anak ini sakit mendadaknya atau memang gimana nih, saya bilang. Ya dibilang mendadak, jadi pas dia pulang sore, jadi di sana itu ada semacam kayak lain situ ya, kayak danau kecil-kecilan gitu lah, kayak kolam gitu, tapi 3 warna katanya gitu. Pulang dari sana, karena tempat itu tempat pengurukan pasir juga kalau nggak salah, pulang dari sana anak itu sakit kayak begitu mendadak. Ya akhirnya abang juga bingung kan, oh ini kurang deh, ada apa. Udahlah, saya langsung kompilasi, dalam artian saya cek pakai mata batin. Cuma saya minta waktu, saya bisa ngatakan ini pas nanti maghrib ke atas gitu kan. Cuma saya mau cek lokasi dulu. Nah, sore itu saya berangkat ke tempat kejadian anak itu pas kenanya. Memang betul, di sana saya ya istilahnya saya nggak berangkat sendiri, tapi didamping oleh berapa puluh masyarakat lah gitu, tokoh-tokoh masyarakat. Malu juga sebetulnya kan ya, gitu kan. Saya orang Bandung tiba-tiba datang jadi seolah kayak raja kayak gitu kan, bingung. Ya udahlah, nggak jadi masalah. Saya datang ke sana, saya lihat lokasi, pelajarin semua, terus ngobrol secara gaib dengan penghuni gaibnya di situ. Ya anak itu bikin kesalahan, gitu loh, bikin kesalahan. Jadi apa ya bahasa kita namanya, ada binatang di situ teh, sama anak itu teh dibunuh, gitu loh. Ternyata binatang itu teh ternyata salah satu, kalau bahasa kita apa ya, anaknya penghuni situ gitu loh, gitu loh. Jadi kayak kelabang itu dibunuh. Memang namanya kelabang kan pasti orang takut ya kan, sama anak itu dibunuh. Itu katanya gaib yang di sana kan. Ya udah, saya ini pulang, istirahat dulu tuh, berpikir gimana caranya saya ngatasin ini kan, karena saya juga nggak boleh salah gitu kan, karena resikonya ini nyawa orang gitu kan. Akhirnya malam selesai saya sholat isya, saya ngerjain lagi gitu kan. Akhirnya saya kompilasi lagi ke alam gaib, saya coba teropong, saya terawang gitu kan. Saya lihat anak itu di mana, kondisinya gimana. Ternyata anak itu yang memang diisi sesuatu lah sama raja jin yang di sana itu loh. Sesuatu kayak sifatnya penyakit kayak gitu, nggak bakalan sembuh karena harus ada syarat-syaratnya. Saya tahu ada syarat-syaratnya yang harus dikerjakan gitu kan untuk anak itu bisa sembuh. Syaratnya itu yang sangat berat gitu. Yang bagus sangat berat syaratnya itu kan. Oh, ngerokok dulu bentar ya, santai. Nah dari situ malam itu juga lah, abang coba cek lagi, tanya lagi ke raja jinnya itu bolak-balik, gitu kan. Tapi raja jin itu nggak terima, lama-lama dia nggak terima karena kesel kan, karena abang bolak-balik nanya terus sama dia kan. Ini betul kamu yang ngerjain, kamu betul ngerjain gitu kan sama abang. Akhirnya setelah abang cek bolak-balik, ternyata lain itu juga ceritanya, ada lagi rahasia di situ tuh. Jadi kelabang itu hanya sekedar alasan. Jadi raja jin itu ternyata disuruh sama seseorang. Memang kebetulan si orang tua anak itu ya cukup mampu lah ya, dia kan juragan pasir di sana. Jadi ya cukup berada lah gitu kan istilahnya. Makanya dia bisa ke dokter yang spesialis kulit kayak begitu, tapi tetap nggak sembuh gitu kan. Terus itulah abang baru tahu, ada yang nyuruh juga. Nah disitulah baru abang melakukan ya, misalnya neken lah gitu ke raja jinnya kan, neken. Ya ibarat kata ya abang, ya terpaksa maaf ya, istilahnya abang tuh terpaksa tempur gitu kan. Ya raja jin itu memang sakti juga sih, nggak bohong, lumayan powernya, tenaganya, daya hancurnya kan, karena kita melakukan pertempuran di alam gaib beda. Jadi kita di alam gaib itu pertempurannya memang gimana ya, kayak kita nonton film gitu loh, adegannya gitu kan, entah itu sinar, entah itu tendangan tuh keluar semua gitu kan. Alhamdulillah mungkin abang dilindungi sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya abang bisa menang gitu kan. Menang abang waktu itu kan, alhamdulillah menang. Alhamdulillah abang udah menang pertempuran itu.
jinnya kalah dan ketahuan siapa yang nyerangnya juga, ya abang todong lah jinnya istilahnya kan. Abang tanya, "Aing mana teh naon? Sirik-sirik kunaon?" Istilah kayak gitulah ke bahasa Sundanya kan. Ya dia nggak suka gitu karena orang tua anak ini kan juragan pasir tuh ngambil secara nggak langsung lahan pasirnya dia juga gitu loh, katanya kayak gitu kata jinnya itu. Ya udah, nah sekarang abang juga kan udah beresin Raja Jin tuh, pertempurannya luar biasa tuh, habis waktu 3 jam lah, capek nah dan pokoknya mah awak beak keringet udah ngasih tanya lah, capeknya luar biasa pertempuran itu. Dan nggak gampang karena kalau abang salah abang yang mati gitu kan. Yang paling berat itu proses penyembuhan anak itu sangat susah, luar biasa susahnya, luar biasa penyembuhan anak itu. Dari Raja Jin tuh memang dia nggak ngasih solusi sama abang, obatnya kudu naon gitu loh. Dia ngasih solusi karena dia sendiri nggak tahu, karena itu memang kiriman khusus dari dukun yang disuruh sama orang saingannya itu gitu loh, disuruh sama kayak gitu. Jadi dia juga nggak tahu, cuma dia tahu orangnya ini gitu kata dia. Ya udah, kumaha ya cukur rantainya. Abang pulang lagi, saya kembali lagi ke alam manusia, terus ngobrol sama orang tuanya, contohnya mohon gitu kata, tolonglah Kang Ferdi, kumaha carana pokona turunan anak abi kieu pokona Kang Ferdi butuh sabar ku abdi dibayar. Bapak sanes masalah bayaran nana cek abdi teh. Yang jadi masalah nih ngobatinnya ini gimana, saya bilang gitu. Karena ini lain penyakit yang gampang, saya bilang gitu kan. Karena badan baunya luar biasa, jarak 5 meter juga kecium gitu loh. Kalau dibiarkan efeknya bakal gimana kan kita nggak tahu kan, gitu kan. Bakal rusak semuanya kan. Karena udah sampai ke muka gitu loh. Ininya tuh sudah bendol-bendol gini gitu kan. Badannya tuh udah segede tulang lah pokoknya, kurus luar biasa, udah kurus tulang begitu, mata celong, terus korengan, nanah keluar bau busuk. Itu kisah nyata asli banget karena abang pengalaman langsung dengan Kang Asep waktu itu. Akhirnya abang sholat dulu, sholat istikharah, minta petunjuk kan, ini obatnya harus kemana dan harus kumaha carana gitu. Abang sholat istikharah dulu malam itu juga. Ya semampu abang lah, abang coba sholat istikharah, minta petunjuk kan, sholat tobat dulu, hajat baru istikharah. Malam itu abang nggak dapat petunjuk, jujur aja, abang nggak dapat petunjuk pada malam pertama itu abang nggak dapat petunjuk. Abang bingung, abang ngomong aja jujur, saya tanya, punten Pak Ibu, saat malam ini saya belum dapat petunjuknya nih, kira-kira obatnya apa sih bilang. Tapi jangan saya coba dulu dengan teknik yang lain, teknik yang lain. Abang kirim lah, abang bikin air khusus, abang minta air dari 7 sumur, tapi istilahnya yang ada di situ lah istilahnya. Kalau bisa mah dari masjid, tapi karena masjidnya nggak sampai 7 lah daerah situ, ya paling cuma ada beberapa menit, ya udah air sumur aja lah, campur sama air masjid nggak jadi masalah. Abang coba isi air itu dengan doa dan macam-macam gitu, buat kesembuhan anak itu lah, insya Allah. Baru diminumkan gitu loh, karena anak tuh terus teriak gitu loh, sakit panas terus kayak begitu kan. Jadi apa juga bingung kan, bikin dia diem dulu minimal, jadi nggak bikin ramai lah satu kampung kan. Gimana cara bikin dia tuh diem dulu gitu, mulutnya jangan sakit panas gitu kan. Ya mending kalau pelan, karena sakit itu nggak mungkin lah sakit marah kayak gitu, sakitnya tuh kan kayak marah gitu kan, karena panas baru kieu terus. Jadi abang kasihan kan. Dapat airnya abang isi, minumkan dulu saya bilang gitu kan, minumin, dari minumin baru dibalur. Ibu kalau ngebalurnya tolong jangan langsung nempel tangan, tapi kalau bisa pakai waslap lah atau apa gitu bilangnya. Ditempelin lah air itu kan, terus gitu kan. Yang paling panasnya di mana kata ibu itu, ditanya. Sebelah tangan, sini, ini gitu, panasnya dibalik gitu. Itu tidurnya tuh udah nggak pakai lagi spray, tapi pakai apa sih, daun pisang gitu loh. Karena kan lengket ya, udah lengket kayak orang penyakit eksim gitu loh, udah lengket. Jadi kulitnya itu udah kayak mau kelupas, udah nempel sama spray, sama daun pisang juga udah nempel. Kalau udah betul tuh kelihatan daging, kan ngeri kan. Ya apa juga lillahi ta'ala ya nolong, karena bingung, karena nggak ditolong gimana, ditolong juga resikonya cukup gede gitu kan, dan obatnya juga nggak tahu gitu kan. Abang coba lagi, alhamdulillah. Gimana sekarang Cian Cep? Enak katanya, ada adem, nggak terlalu gatal, bisa ditahan sama dia. Memang dia pengen tapi masih nggak bisa ditahan lah, intinya kayak gitu loh, masih bisa ditahan. Terus panasnya juga agak berkurang, cuma ya abang tahu lah ini hanya sementara gitu kan. Gak mungkin dong abang standby selama setahun cuci nyiapin cai, kan nggak mungkin. Ya mau nggak mau abang kayak begitu terus kan. Abang siapin,
saya minta waktu Bu, istirahat dulu lah. Saya bilang malam ini saya pulang dulu ke rumah Kang Asep, saya mau berdoa dari sana aja, saya bilang. Tapi akhirnya misalnya si anaknya ini teriak lagi, sakit, ibu balurkan lagi, terus minumkan lagi. Tapi niat ibu ya, niatnya terus bacain Fatihah, bacain ayat kursi, saya bilang kayak gitu. Ya Bu ya, ya udah. Pulang kan, tenang, beres. Besoknya digedor tuh rumah Kang Asep tuh ya, gitu kan. Ada yang ngegedor. Karena panasnya makin tinggi sekarang, gatal lagi. Jadi pakaian tuh udah nggak mempan katanya. Jadi keras itu pas subuh jam berapa ya, 4 apa setengah 5 gitu. Jadi pakaian tuh tetap malah makin panas katanya. Jadi kayaknya udah nggak ngepek. Akhirnya udah beres dari situ, sama abang diimpleng. Abang tahu gitu kan, sebetulnya di badan anak itu ada sesuatu, jin lah misalnya. Jinnya juga ada, penyakitnya juga ada. Nah, abang harus cari solusi dulu untuk penyakitnya dulu. Penyakitnya bisa, jinnya gimana cara ngeluarin jinnya dalam badan gitu. Nggak gampang, karena resiko anak ini kan di kasar gini ya, dia udah nggak punya tenaga sebetulnya, karena badan udah kurus kayak gitu, makan aja udah nggak, hampir 2 minggu kesel nggak makan, hanya minum air setiap hari kan, bubar dia udah nggak masuk. Jadi kalau jinnya dicabut, anak ini pasti bisa game over, meninggal gitu kan. Ya bang, amit-amit jangan sampai kejadian kan. Jadi minimal ngobatin dulu penyakit gatalnya lah, biar dia bisa makan dulu. Nah, abang istihoroh lagi, alhamdulillah dapat petunjuk, abang harus ke daerah apa ya. Jadi di Wanaraja itu ada sebuah makam, ada sumurnya kalau nggak salah. Memang agak jauh juga tuh tempatnya, harus panjat tebing lah bahasanya kan gitu kan. Jalan itu abang tuh. Jadi waktu abang berangkat lah, nyari sumur itu berangkat. Kalau nggak salah 5 orang sama penduduk itu lah dianterin gitu abang. Alhamdulillah capek juga bang, karena tebingnya tuh nggak gini tapi gini loh, jadi bener-bener manjat asli gitu kan. Akhirnya sampai di atas, abang teh lihat, ada makam, sebelah itu ada sumur. Oh ini kayaknya sumurnya, kata abang. Abang ya kirim dulu doa kan, hadiah Fatihah buat ahli kubur yang di situ, terus ngirimin dulu lah doa-doa gitu ya buat para goib yang ada di sana. Minta izin kan mau ngambil air sumur itu kan, abang siapin kan, udah diambil airnya. Nah, abang lihat, abang doakan lagi. Nah, selesai abang simpan. Kebetulan para teman-teman abang tadi itu lagi juga berdoa. Abang keluar dulu lah ke samping, ngerokok dulu lah, kata abang. Karena di makam orang itu ada kayak semacam kayak pos gitu loh, kayak tempat lesehan gitu, ada atap, jadi mereka bisa berdoa sambil nyantai. Abang keluar ngerokok dulu. Lagi ngerokok, bukitnya nggak terlalu besar sih, kecil gitu. Nyantai ngerokok. Alhamdulillah, mudah-mudahan air ini bisa ngobatin. Abang santai, tiba-tiba gitu loh, lagi di luar ngerokok, ada orang tuh dari sana tuh, dari abang ini rumahnya itu ya, ini makamnya dikasih kayak apa sih, kayak pos kamling gitu. Nah abang di belakang pos itu, ini tanah lega kosong. Karena abang panjat tebing dari bawah sana gitu kan, jalannya begini kan, tiba-tiba muncul orang. Ini orang siapa, kata abang gitu, deket dari jauh mah jarak 15 meter mah kayak orang tua pakai samping, pakai sarung kotak-kotak kayak papan catur gitu, hitam putih, kayak baju koko, terus kayak ada brewoknya yang berwibawa gitu lah istilahnya. Pas jarak dekat, karena itu udah ada kabut, betul waktu itu udah ada kabut, mau deketin. Abang lihat, astagfirullahaladzim, bilang tuh. Ternyata yang abang lihat itu lain orang, tapi manusia harimau. Kenapa soal manusia? Badannya orang, tapi mukanya harimau. Hidungnya segede gini ke hidung harimau tuh loh, singa tuh loh, gede. Ininya surenya itu. Saya kalau orang diajar, biarpun abang diajar ilmu gitu, tinggal gitu langsung kan, tuh urten norok tuh. Lalu lulusnya ya Allah, cek orang. Kita ngelawan apa? Asli ketemu, nggak bisa apa-apa, diam we. Orang tuh ngomong baru ketawa, tapi kan lihat muka harimau kan serem ya, ketawa kayak gimana ketawa kan, suaranya mah enak kalem, tapi lihat mukanya dia ngomong kan serem kita kan. Kumisnya tuh asli panjang, kumis apa ya, kayak harimau gitu, kayak kumis kucing gitu tuh. Setelah dia ngobrol sama abang, dia cerita, ya bahasa Sundanya sih istilahnya aya naon, ada apa kamu kesini teh. Ya gue ceritain lah, saya teh butuh air di makam anu, karena setelah saya sholat istikharah saya dapat petunjuk saya harus dapat ngambil air dari sini. Oh gitu, sok mangga, insya Allah bakal cager eta budak, gitu kata dia teh. Ya udah, alhamdulillah. Oke, di bahasa Sundanya dia bilang kan, nanti kalau pas pulang, uihna cenah teh, jangan lewat jalan situ lagi,
ka ditu we cenah teh lurus ka ditu kayak kahandak muter gitu kunaon gitu Kang kunaon gitu yang seueur nu geulis pokona ditu tong wakal lewat ditu entong lewat dia we cenah muter ya udahlah saya ngikutin kan terus dia pergi lagi hilang aja tadinya teh langsung turun normal deh teu naratok deh bang wah sejagoan deh bang oh aing kurang teh gitu ini pulang sama rombongan sambil cerita sih di jalan sih nggak cerita dulu pulang kita harusnya jadi muter ke situ nuglisan belah dia orang lewat belah dia tadi kadangnya seorang seserian oh bisa lagi di dua nah beres seorang seserian lewat baru kita kan baru abang tuh cerita dia apa tuh tadi apa nggak gue ketemu siapa waktu pas di atas ya ceritain sama abang kan gini ternyata sesepuh lembur cenah Kang jadi orang tua penjaga yang orang mau nalah gitu loh mengajaga dirinya teh alhamdulillah syukuran ketemu gue yang jagerna lah gitu kan jager yang di sana gitu kan alhamdulillah yang di beres itu deh kan orang ya udah kita pulang malam itu saya langsung kan ke rumah si pasien ke rumah si anak itu datang nah langsung siapin airnya berdoa dulu berdoa sholat dulu lagi betul nggak air ini gitu kan istikharah lagi kan benar-benar serius sholat tobat lagi hajat lagi bolak balik gitu selesai baru kita coba bismillahirrahmanirrahim ambil airnya itu mesti langsung nggak pakai sarung tangan apa langsung bismillahirrahmanirrahim ambil airnya minum pakai sendok sedikit pegangin tangannya Pak ntar nular nggak bakalan nular gue bilang dijamin sok minumin pakai sendok itu belelehan gini udah susah dia karena teriak-teriak terus kan karena kalau terus dia keselak gitu kan jadi pelan-pelan nah udah ada 3-4 sendok baru dia agak tenang efek gitu kan berarti air ini memang ada pengaruhnya nah terus sampai 8 sendok gitu karena pasti dia haus kan karena dia kan teriak terus 8 sendok alhamdulillah ya. Baru dibalur pelan gitu kan pelan-pelan begitu dibalur alhamdulillah dari situ 5 menit kemudian gatal yang tadinya banyak dia teriak-teriak panas gatal enggak tiba-tiba dia diam gimana sekarang Cep enak tuh enak cenah teh terus kedua hayang naon ya hayang mamam hayang makan wah lapar kan berarti kan dia udah berhari-hari nggak makan kan nah, ini ibunya bikin apa lah gitu saya nggak tahu bikin kita keluar aja terus orangnya nanya Kang Ferdi ini kira-kira udah beres belum satu lagi kenapa nu di jero can keluar ini mah karek kulitna hungkul di kubaran di jero can keluar bakal terjadi pertarungan kedua yang lebih berat gitu iya bakal terjadi pertarungan lebih berat Maya Abang minta waktu di Seputih bahwa persiapan lah fisik karena saya udah capek kemarin kamu yang sepanjang tebing kan capek istirahat nah makhluk gaib yang diambil mana itu saya istilah mah kayak pakai air tuh kayaknya dia tidur gitu kan kayaknya tidur gitu kan atau dia lagi nunggu saya juga nggak tahu karena nggak diimpleng nggak dilihat biarin aja dulu karena apa kalau kita ngimpleng berarti kan dia udah siap-siap perang gitu kan biarin itu nah besok malamnya baru udah siap malam itu baru siap-siap selesai sholat isya berangkat lagi ke sana abang minta kamar satu persiapan kan wudu dulu beres semua konsentrasi pakai benteng dulu badan benteng rumah gitu kan ada 2 teknik yang dipakai gitu kan teknik pertama anak tuh dibenteng dulu sama abang gitu loh dibenteng dulu test drive langsung sama abang udah dibenteng baru kayak pakai ilmu penyetrum ada ilmunya khusus lah gitu loh tembak set tempelin di tangan anak itu sana anak tuh langsung kayak gini-gini wah panas sakit gitu sabar terus gitu terus melotot suaranya berubah naon sih ya nah ini langsung abang juga kepancing kan naon bangkit lagi emosi abang kan saya jam aing lo sama gue sarang urusannya jangan sama anak ini sok orang kemana keluar kok aing dibetot sama abang dibuka kan benteng pertanian dia keluar karena abang strum terus kan dia nggak kuat lama-lama kan keluar alhamdulillah abang langsung mata batin terjadilah pertempuran di atap rumah anak itu misalnya pertempuran itu benar asli itu bunyi dordar tuh kedengeran sama yang punya rumah abang kepukul abang jatuh kecep udahlah pokoknya sampai ketusuk berapa kali ke dada karena memang kuat itu kuat gitu pertemuan itu memang kuat itu jinnya memang kuat. Wah abang kejadian susahnya luar biasa ngebunuhnya tuh susah banget karena memang ngebunuh jin tuh gampang-gampang susah sih ya gitu loh ada yang karena memang banyak versi bilang jin nggak bisa dibunuh ada yang bilang bisa dibunuh gitu kan ya abang ngebuktiin sendiri lah gitu loh
Dalam arti ngebunuh, dia benar-benar udah nggak bisa bergerak, diem gitu loh. Dia tolol-tolol kayak ditajam-tajam kayak cicing, ya udah berarti dia mati, udah titik kan gitu istilahnya. Akhirnya butuh hampir sejam setengah abang tempur, alhamdulillah abang bisa menang. Biarpun abang akhirnya ya keluar darah lah ya, muntah darah juga karena kepukul sampai 3 kali di dada, di dada 2, di belakang sekali kepukul. Di sini ketusuk, di sini 1 kali, di pinggang bawah ketusuk 1 kali. Dia punya kayak senjata kayak pedang gitu. Memang secara sukma badan abang rusak gitu kan, tapi alhamdulillah abang tetap masih bisa selamat kan, abang bisa pengobatan diri sendiri lah kasarnya, alhamdulillahnya di situ. Nah dari situ abang teh hanya bisa istighfar ya, istighfar dulu persiapan. Akhirnya jin itu udah kalah, anak itu udah mulai sehat, kata abang, alhamdulillah anak udah sehat. Memang kalau lukanya tetap ada ya, karena itu butuh pengobatan medis, karena yang penting jinnya udah keluar. Karena jin itu yang bikin panas tuh jinnya itu sebetulnya, karena jin api levelnya, apinya khusus gitu dia punya gitu. Nah, alhamdulillah dari situ coba abang minta kata mama orang tuanya kan, kalau bisa mah bu selesai dari acara sini ibu syukuran, ya istilahnya mah doa selamat lah kasarnya kan ya, syukuran anaknya udah sembuh gitu kan. Terus banyak-banyak inilah bu sedekah, saya bilang gitu loh, karena sedekah itu adalah satu pintu rezeki, terus benteng buat kita keluarga sebenarnya gitu. Terus ya sholat juga ya dipergiat lagi lah bu, ya ngobrol gitu sama orang tuanya kan ya. Alhamdulillah pas abang mau pulang dia bilang, Kang jangan dulu pulang katanya, saya mau selamatan besok syukuran. Tapi kan anaknya masih gini, udah nggak apa-apa pak, yang penting syukuran udah. Dan abang malah tuh nggak jadi pulang lagi kan, ternyata besok pulang ya, karena dia syukuran ya udah terpaksa abang diam lagi di tempat. Nah, itu kan abang kan mikir lagi nih, ternyata di daerah Manaraja ini anu masyarakat juga ada santet kayak begitu kan, macam-macam. Karena dengar gosipnya ya di situ tuh, yang abang ada kolam 3 warna itu tuh, di situ tuh pernah ada penggali pasir yang meninggal kayak digigit, tapi lain digigit, jadi sininya tuh kuning 2 titik kayak digigit ular, tapi nggak bolong, warna kuning di sini 2, meninggal dia gitu loh. Itu juga masih misteri sebetulnya bagi abang, ini apa yang nyerang gitu kan, masih nggak tahu. Itu kejadian udah 3 orang yang meninggal pada waktu itu. Nah yang keempat tuh anak itu sakitnya panas dan gatal-gatal itu kan, itu yang abang alamin ya. Terus itu abang pulang lah ke Bandung. Alhamdulillah sih pulang, memang sampai rumah abang juga langsung sakit, nggak langsung sehat fit out, langsung ngedrop. Lumayan tuh 3 hari cicing di rumah, bisa ada badan kan lemes ya, semua rusak gitu kan, kerasa gitu badan. Tapi alhamdulillah niat abang ngebantu orang, alhamdulillah bisa. Biarpun resikonya ya banyak, karena abang memang apa ya, seneng kayak begitu tuh. Jadi yang sifatnya pertarungan, tempur, nolongin orang yang apalagi kayak itu paling seneng gitu loh istilahnya. Nggak dibayar pun abang suka sih, ikhlas-ikhlas aja, no problem gitu. Nah kayak gitu ceritanya. Banyak sih cerita yang lain juga sih sebetulnya, pengalaman-pengalaman, karena abang dari tahun berapa tuh belajarnya kali panjang gitu, pengalaman kayak gitu. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Langsung kita tanya ke intinya. Kan gini ya, sebelumnya kan tadi berarti bisa ya ilmu kanuragan kan. Asal usulnya gimana sih kan? Akan bisa punya ilmu atau pelajari ilmu itu dari mana sih kan sebenarnya? Oh, belajarnya ya. Jadi asal usulnya dulu saya pernah ya istilahnya gimana ya, belajar sama orang namanya Kang Asep. Namanya juga sama ya kayak teman saya itu, namanya Kang Asep. Saya belajar sekitar ya tahun 9 itu juga saya belajar itu, tahun 92 sampai tahun berapa gitu. Sekitar 5-6 tahun saya belajar sama dia. Alhamdulillah tuh guru memang benar bagus banget. Cara dia belajar, cara dia mendidik saya untuk bisa gitu kan belajar itu. Terus belajar saya gimana, saya bisa namanya mata batin. Terus suara batin atau kayak pelupa sukma gitu kan, kirim sukma, macam-macam lah jenis ilmunya. Terus gimana saya bisa punya adegan, misalnya punya ilmu pukulan-pukulan gaib yang sifatnya kayak aji lebur saketi atau ilmu-ilmu lain semacam kayak gitu, atau ilmu pukulan kayak aji gelap ngampar kayak begitu kan, saya belajar dari dia gitu kan. Terus gimana saya bisa punya misalkan kayak kulhu geni, terus kumara geni, kumara bayu, bayu terus gitu kan. Saya belajar ya sama dia antara 5 sampai 6 tahun saya belajar gitu. Terus selesai dari situ saya ngembangkan sendiri,
ngembangkan sendiri, tapi dengan pakem yang udah ditentukan sama guru saya kan. Pakemnya udah ditentuin karena kita nggak bisa lepas dari pakem yang udah ada. Belajar, saya kembangkan lagi, ya akhirnya saya punya kemampuan yang lebih dari itu lagi. Saya kembangkan terus kayak gitu. Akhirnya ya sampai sekarang, sampai saya punya murid-murid gitu, saya kembangkan, saya turunkan ke murid-murid saya juga. Alhamdulillah murid saya juga pada bisa. Kayak gitu ceritanya. Cukup lama sih. Ini kan tadi akan perkenalan tuh akan asli dari Kalimantan. Apa ada emang khusus orang sana bisa gitu? Enggak semua orang Kalimantan bisa. Karena Kalimantan tuh aneh-aneh sih betulnya. Kalau saya bisa, karena mungkin kebetulan garis keturunan keluarga saya yang memang apa ya, dari pihak kerajaan Kutai ya, dari Kutai Kartanegara. Karena saya dari apa ya, kalau di Sunda kan ada istilah kasar apa ya, gelarnya tuh Kusuma, kayak Kusuma, terus Raden ya kan, terus Nyimas kayak begitu ya. Nah kalau di kami itu di kerajaan Awang itu, di kerajaan itu ada gelarnya itu Awang, Aji, sama Dayang, kayak gitu. Jadi kalau orang sana pakai nama Awang, berarti dia keturunan kerajaan Kutai. Kalau dia pakai namanya Aji, tetap keturunan kerajaan Kutai, atau Dayang itu untuk pihak perempuannya, itu sama kayak begitu. Nah jadi saya bisa karena mungkin ada garis keturunan itu ya. Jadi itu kan ada garis keturunan itu. Terus kedua dari pihak ibu, kebetulan ibu saya ini kan keturunan daripada dalam Sukapura, terus turunan daripada salah satunya ya cucu Bupati Bandung gitu loh, dalam Bandung istilahnya. Jadi ya bisa karena memang punya garisnya gitu loh. Jadi orang yang udah punya garisnya kayak begitu pasti insya Allah bakal cepat belajar gitu, cepat menangkap. Tapi kalau dia misalkan keturunan hanya petani biasa, ininya biasa, proses belajar juga agak lambat gitu kan. Tapi apapun itu juga orang belajar ilmu, biar punya garis keturunannya bagus sekalipun, kalau dianya istilahnya nggak punya bakat, terus dianya malas ya nggak bakal jadi. Kayak gitu. Jadi sebenarnya emang udah ada garisnya, terus abang juga belajar kan? Belajar. Nah terus terkait dengan kisah yang tadi abang ceritain ya, abang tadi bertarung dengan Raja Jin ya, sama Jin yang ada dalam tubuh anak itu. Bisa apa ya, abang jelasin nggak wujud jin yang abang temuin itu gimana? Apalagi Raja Jin tadi ya. Oh besar lah, nggak ada yang kecil. Raja Jin mah gede-gede, kelas 5 meter, 7 meter, 10 meter tingginya tuh kelasnya. Bahkan ada yang levelnya sampai setinggi gunung juga ada. Tinggi gunung ada, levelnya kayak Dewi Karma kayak gitu ada. Tapi kalau wujudnya wujud kayak manusia biasa gitu yang abang lawan waktu itu? Kalau wujudnya sih kadang-kadang berubah-ubah, jadi macam-macam ya. Karena kan jin bisa manca-putih berubah macam-macam bentuk gitu kan. Cuma pada pertarungan itu gini ya, dalam wujud raksasanya dia yang keluarin, memang dia ya kuku aja panjang, ya taring keluar, semua tanduk ada, badannya berbulu, tapi pakai mahkota ya. Mahkota ininya pakai kayak gelang kerajaan gitu, ini juga sama, di sini ada, terus bajunya kayak settingan kerajaan gitu, terus pakai kayak model apa ya, kayak zaman itu ada kayak rompinya tuh loh, model perang gitu. Kayak begitu, dia pakai kayak begitu. Memang besar, kuat, jalanannya bikin gempa. Jalannya dia bikin. Iyalah. Karena beratnya udah mungkin ya nggak tahu loh, cuma kelas 7 meter ya berat lah gitu loh, kelas 7 meter. Itu salah satu Raja Jin yang ada pas pertarung pas abang yang pas di apa tadi itu ya, yang satunya yang di pasir itu loh, yang pasir. Kalau yang satunya lagi yang di dalam badannya itu, yang anak itu beda lagi, tingginya nggak sampai 7 meter, sekitar 4 meteran gitu loh. Tapi powernya luar biasa karena badannya semua api. Semuanya api. Karena mau berantem gitu gimana coba? Kan susah. Dekat panas, nggak dekat gimana gitu kan? Ya abang mau pakai ya itu salah satunya ya ilmu kumara banyu, ilmu air gitu. Jadi seimbang gitu kan abang lawan. Lumayan sih. Tusukannya luar cepat. Jadi dia tuh bisa berubah. Udah tinggi 4 meter, pas dia nyerang kecepatannya kan kayak high speed gitu, kecepatan tinggi kan. Jadi pas dia nyerang hilang tutup. Nah kayak gitu. Bingung juga kan so, kecepatan yang luar biasa, udah gitu api, panas, lalu hilang, terus nyata pukul terus kayak gini gitu, gede gitu pukulan di depan muka. Gitu. Pokoknya intinya abang tuh sempat bonyok juga sebetulnya sih, tapi karena niatnya pengen nolong, dikuat-kuatin lah intinya gitu. Nah, ini nih kan penasaran sama orang yang ngirimin santetnya. Biasanya kan kalau udah ketahuan gitu, biasanya ada juga beberapa orang yang dikirim balik lah ke orang yang
Nah, yang kejadian itu gimana Kang? Orang yang belum sadarnya. Nah, kalau itu sih abang nggak terlalu jelas ya, karena setelah abang jelas, abang ngomongnya kayak gini sama orang tua. Ini penyebab asal usulnya gara-gara persaingan tambang pasir. Nah, kemarin bapak bapak udah tahu siapa aja penambang pasir di sini, gitu kan? Bapak bisa nebak. Karena saya mau tanya bapak, berapa bulan bapak pernah ribut nggak sama orang yang sama-sama penambang pasir? Nah, itulah salah mungkin ada orang di situnya. Bapak bisa nebak. Cuma satu saya minta, jangan dibalas, biarin aja. Allah yang bakal ngebalas. Ya. Sama terakhir nih Kang, berarti kan dari apa ya, kondisi korban santet waktu itu berarti anaknya sampai sekarang gimana tuh Jadi kondisinya? gini, abang tuh pulang udah beres kan, selesai syukuran abang pulang. Nah, nggak tahu lagi. Terus 2 bulan kemudian Kang Asep datang lagi kan. Lain datang sih waktu itu kebetulan abang suka ziarah ke makam saya Mahmud ya. Saya Mahmud gitu loh. Ketemu sama Kang Asep lagi, terus abang nanya, Kang Asep kumaha eta kabar budak teh? Alhamdulillah nama badanna masih sehat deui, memang kan awakna we totol-totol urut koreng teh hesel gitu aja. Ayo nana geus teu aya cenah geus normal, budak geus gemuk deui lah cenah. Alhamdulillah. Ngan eta hungkul cenah eta mah ku dokter lah cenah gitu. Alhamdulillah sih, cuma di sini abang nggak tahu lagi ceritanya gimana. Kayak gitu. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk terus support kita dengan cara like dan juga subscribe. Dan kalian bisa bagikan video ini ke teman-teman kalian agar yang menonton ini lebih banyak. Sekian dari kami, sampai jumpa di video berikutnya.